Oke, teman-teman, upload produk banyak-banyak itu bukan jaminan bahwa kita bakalan laku ya. Mendingan dioptimasi dulu nih produknya apa. Terus udah gitu, kalau di Lazada tuh ada kelihatan honey score-nya. Jadi ketika teman-teman upload itu kalian bisa ke bagian honey score di Lazada, lihat apakah si produk ini tuh bagus buat dijual di Lazada. Kalau enggak, ya diperbaiki gitu. Nanti ada tulisannya, oh yang ini tuh kayaknya judulnya kurang oke. Oke, kita perbaiki judul. Oh yang ini tuh kayaknya produknya udah diupload tapi udah lama nggak pernah diikutin campaign. Sekalipun nggak pernah diikutin campaign. Oh, berarti harus bikin campaign. Terus, oh yang ini tuh promosinya kurang gitu. Promosinya kurang dalam artian kita harus ngasih free ongkir, kita harus ngasih segala macam buat menarik customer ke sana gitu. Jadi banyak banget PR-nya, bukan cuma upload produk setiap hari, tapi ya itu PR-nya harus dikerjain semuanya. Dan itu Lazada udah baik banget ada datanya di Honeyscore ini. Tapi ya sebagai seller kita juga tahu lah ya kalau misalnya sekarang jualan permen karet Yosan gitu. Ya siapa yang mau beli gitu. Nggak akan sebanyak kalau misalnya kita jualan yang permen karet BTS gitu kan itu lagi trending misalnya nah gitu. Ya kita sebagai seller juga tahu lah kemampuan produk kita tuh sampai mana. Eh, ya itu yang kita harapkan kalau yang ini wajib maju berarti yang itulah yang kita push. Banyak banget yang chat di Tokopedia, Shopee, Lazada katanya punya toko offline nggak, butuh banget barangnya sekarang gitu. Terus mau lihat-lihat juga, terus mau konsultasi gimana sih pakai barang ini dan seterusnya. Akhirnya kita Iya. buka offline. Awal-awalnya ya gitu loh, kita UMKM ya nggak punya duit segala macem. Ya buka offline tuh sebenarnya buat naruh stok, buat gudang aja. Terus Iya. udah gitu em, tahun depannya setelah itu ya udah dibuka showroom beneran. Kemarin Oh, corona tuh kan penjualan nurun, terus udah gitu PPKM, PSBB level-levelan sekarang ya. Nah kita tuh pakai momen ini buat renov toko sih Om. oh malah sekarang renov toko. Iya di tahun 2020 kita renov toko kemarin. Jadi buat teman-teman juga kalau menurut saya sih ya oke PSBB kita berhenti kita slow down tapi apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan gitu. Buat saya yang mungkin bisa saya lakukan pas PSBB itu yang cocok buat renov gitu. Soalnya kan jarang orang yang datang ke toko terus udah gitu bener-bener Ya. kayak ya emang ditutup toh ya emang saatnya buat renov. Karena kalau hari biasa ya kita nggak bisa renov kebanyakan orang datang ke toko gitu. Hmm, iya. Memang ya yang memang punya dana cadangan sekarang waktu yang tepat buat renov sih ya. Karena memang lagi sepi, ya sekalian kita rubah konsep segala macam. Keren sih. Selain Tapi itu sebenarnya sistem Om. ini pertanyaan sih, kenapa seller online itu yang udah nyaman ya, eh, mau buka offline gitu ya. Dan plus minusnya sebenarnya apa nih? Kalau Rika kan dari dulu kan online kan? Online ya. Saya Online mulai ya. dari dropshipper Om. Nah, sekarang kalau punya toko offline nih ya, udah kadung punya, kalau disuruh balik lagi, tetap mau buka atau enggak? Buka. Tetap buka. Iya. Emang untung. Oke, sekarang kayak kita online juga kan kita sekarang pakai VPN ya, udah official shop. Kalau official shop fee-nya lebih tinggi, terus kalau nggak official shop, oke itu ada biaya juga, terus potong free ongkir ekstra, ada bonus dadakan, Lazada segala macam. At the end ya sekitar 10%, 20% tuh udah kebuang ya sebenarnya buat marketplace-nya gitu. Sebenarnya sama aja sama kita buka offline. Sama aja. Dan di offline itu setiap hari ada yang datang. Ada. Udah ada langganan Kalau berarti kalau ya. kalau sekarang udah agak sepi Om. Cuman kalau offline tuh ngebantu buat orang tahu bahwa oh iya di kota Bandung tuh ada toko ini gitu. Itu ngebantu satu terus udah gitu kayak
mereka lewat, mereka bisa lihat billboard kita, papan nama kita, terus lihat, oh ini ada Grab-nya, ada segala macamnya, udahlah kita Grab aja next time gitu. Bisa seperti itu sih. Oke. Berarti selain dari marketplace bisa manfaatkan kayak Grab, GoShop gitu-gitu ya? GoShop ya, jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang kayak saya nggak punya Shopee sih atau apapun via WhatsApp gitu, ya udah GoShop atau suruh ya kita belanja via WhatsApp, terus nanti kita kirim pakai GoSend atau Grab gitu. Oke. Nah ini Sugeng ada kelihatannya Pak Sugeng. ada Halo. kesulitan di join. Halo Om. Halo Rika. Ya. Seru nih pembicaranya udah ngomongin cuan nih. Cuan Om. Belum seru Om. Bintang tamu utama kita belum datang soalnya nih dari tadi. Jadi Sampai mana nih Om tadi ya, seru ya? Jadi tadi ngobrolin kenapa harus punya toko offline, dan menurut Rika kalau disuruh balik dia tetap mau buka karena dia melihat makin kesini potongan marketplace makin banyak ya. Jadi dengan punya offline itu akan membuat positioning yang beda pastinya, karena secara branding dia juga bisa bilang gue juga cuma online loh, gue ada offline. Kalau lu ada masalah perlu cepat, perlu Gojek langsung setelah jam kerja operasional marketplace. Benar Rika ya? Betul. Kita selalu tutup sih jam 4 Om. Iya, intinya Tapi ada ya tempat itu kalau bisa perlu dilakukan. bisa datang. Betul. Dan Betul. dari itu promo nggak sih pas di banner lu atau di kiriman lu, datangi toko offline Enggak gitu? sih. Enggak sih. Nanti bahaya kalau ke foto di Shopee atau di manapun ntar toko kita ke ban. Jadi baiknya Nah, kalau gitu kalau Linktree aja cukup sih. Pakai Linktree Tahu. terus arahin ke IG cukup. taunya dari mana? Oke, jadi balik lagi ya ke tujuan kita untuk buka offline atau buka Tokopedia, Shopee, Lazada itu apa? Kita harus tahu gitu tujuannya. Tujuan saya buka offline shop adalah untuk melayani ibu-ibu Shopee, melayani ibu-ibu yang berada di Kota Bandung gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita ngomongin online shop kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, paling banyak tuh customer kita dari mana sih? Khusus untuk Tokopedia dan Shopee itu saya bilang Jakarta, Jabodetabek lah gitu. Nah, oke, itu berarti marketplace untuk Jakarta dan Jabodetabek mostly lah gitu. Tapi kalau buat Lazada itu lebih diverse, jadi mulai dari Sumatera, Kalimantan dan segala macam itu banyak. Kenapa? Karena ongkir untuk ke sana ternyata lebih murah di Lazada. Saya juga nggak tahu lah kenapa. Terus udah gitu biaya ongkir buat barang besarnya lebih murah di Lazada gitu. Jadi emang kita harus punya tujuan dulu sih buat apa gitu. Dan kalau misalnya ditanya offline shop gimana? Offline shop buat melayani orang-orang yang ada di Kota Bandung dan ya butuh cepat, butuh konsultasi, terus butuh tanya ini gimana sih cara pakai produknya gitu. Itu sih Om. Wow, oke. Nah, tadi ada satu yang menarik nih. Perbedaan Lazada dibandingkan dengan Shopee dan Tokopedia. Nah, kalau menurut Rika, tadi pertama bedanya, kalau di Lazada, ongkir untuk di keluar pulau lebih murah. Ya, lebih murah. Bisa cek deh kenapa kok bisa lebih murah, saya juga nggak tahu. Mungkin karena pakai Kenapa? Alex sih Om. Yang saya tahu, kalau di Jabodetabek, yang lain 9.000, dia 6.100. Betul, tapi ketutup sama free ongkir Tokopedia sama Shopee. Iya sih, Jadi, iya benar-benar. Lazada tuh pakai zonasi Om. Hah? Kenapa? Berarti yang 6.100 nggak terlalu relevan ya. Tapi kan dia dapat ini, kalau tap-tap telur itu dia dapat voucher. Iya. Nah, mungkin karena Lazada tuh pakai zonasi juga sih Om. Jadi Kalimantan tuh satu ongkir, nggak tahu sih kalau sekarang mungkin berubah lagi ya. Jadi Sumatera satu ongkir, Papua dan apalah gitu satu ongkir. Jadi kalau kita di Tokopedia atau Shopee kan kayak ke Medan sama ke Kabupaten Medannya gitu beda kan ya.
ke Medan sama ke Bukit Tinggi gitu. Padahal ya deket lah, tapi ongkirnya beda gitu. Tapi kalau di Lazada itu karena pakai zonasi mungkin jadi lebih murah satu. Terus udah gitu targetin yang nggak punya rekening dan suka banget sama COD. Itu sih Lazada gitu. Ini Mas Yodi menarik ya. Berarti sebenarnya untuk seller Lazada lebih banyak dari luar pulau, mungkin bukan masalah ongkir. Tapi masalah edukasi di COD-nya itu. Lazada dari dulu tuh paling konsisten untuk COD. Ya, kalau menurut Om Sugeng gimana Om mengenai ini? Kenapa Lazada itu masih menarik dan dibandingkan dengan marketplace yang lain? Jelas Lazada dia sangat lead dalam COD ya. Hampir semua transaksi memang menggunakan COD. Jadi memang edukasinya untuk orang-orang yang berjualan online tidak terlalu paham metode pembayaran ini sangat membantu. Dan juga saat ini kan COD ini merupakan salah satu metode pembayaran yang harus diakui paling digemari ya. Karena dari sisi pembeli resikonya itu nol. Mereka pesan barang sampai baru bayar. Kalau barang tidak sampai tidak bayar. Kalau nanti ada kendala di jalan, barang pengirimannya hilang atau apa, mereka pun juga belum keluar uang. Jadi dari sisi konsumen sebenarnya lebih enak memang ya COD ini ya, karena mereka merasa safe ya, tidak perlu mengeluarkan uang terlebih dahulu. Seperti itu. Dan Lazada sendiri memang menekankan, dan kita tahu ya kalau Shopee kan baru tahun ini ya, dengan brand ambassador-nya itu menekankan COD, itu kan baru tahun ini. Jadi memang untuk COD, Lazada sih memang sudah beberapa langkah di depan dibandingkan kompetitor yang lain. Kalau Tokopedia pun kan terbatas ya, COD-nya ya bisa beberapa ekspedisi kan. Dan tadi juga ngomongin tentang lag, memang lag ongkirnya kan keluar pulau lebih murah ya dibandingkan dengan ekspedisi kompetitor ya. JNT, JNE gitu memang mereka perhitungan ongkirnya lebih murah sih kalau kita belanja di Lazada. Kalau di Shopee dan Topet itu kan ada free ongkir. Keluar pulaunya kan sampai 50.000 ya. Bentar, Topet sampai 50 kan ya? Keluar pulau atau 40? Ya, kalau Lazada keluar pulau ada subsidinya nggak sih? Lazada ada ya, karena sekarang kan program terbaru nih, ada program Free Shipping Max tuh ya. Itu ada program terbaru, itu yang membantu subsidi, juga yang sebelumnya ada cashback ongkir. Juga ada yang sebelumnya juga ongkir yang memang didorong untuk seller membuat sendiri subsidi ongkir. Jadi memang di Lazada ini saya nggak tahu ya, kalau teman-teman yang suka belanja di Lazada itu gampang banget ya. Pecahin telur, setiap hari bisa pecahin telur, itu hampir dapat voucher. Jadi enak sih. Beli di Lazada sih pecahin telur itu ya, setiap hari itu hampir bisa. Untuk dapat voucher. Oke, berarti sebenarnya kalau di Lazada ini tuh masih sangat menarik buat buyer yang suka COD, terutama yang di luar pulau ya. Dan mungkin ini karena untuk transaksi COD ini nggak ada fee-nya seperti di Tokopedia atau Shopee, benar? Betul, ya. Nah, kalau Shopee itu kena fee kan? Setelah berapa kali itu dia ada kena fee. Tokopedia pun sama, ada fee-nya juga. Jadi memang mereka bukan mau encourage mendorong pembeli itu untuk COD terus. Kamu cobain COD, nanti kalau kamu udah mulai teredukasi ya, next-nya bayar ya. Bayar, nggak punya rekening ya, bayar di Indomaret, kena fee di sana ya. Bayar pakai Shopee Pay ya kan, pakai OVO misalnya ya, bayarnya kan nggak perlu punya rekening kan, KTP doang. Jadi mana? Nah, Lazada kenapa COD masih kuat? Karena sampai kapanpun mau COD udah berapa kali pun tetap bisa COD terus. Dan dapat benefit semuanya Om. Jadi kalau di Tokopedia atau Shopee kita nggak bisa pakai voucher kalau kita COD. Tapi kalau di Lazada kita masih bisa dapat bonus dadakan, bisa dapat voucher segala macam meski kita pakai COD. Ya. Oke, kita sebenarnya kalau dari sisi pembeli banyak ya diskonnya ya. Iya. Kalau belanja di Lazada itu banyak diskonnya.
Ini ada pesan sponsor ya, saya wajib bacain nih karena dari Last Club ini kita sponsor ya dari Om Faisal ya. Ini 500.000 ya kalau kita adlib ya. lsd.co/lastcrabrek ya. Jadi teman-teman sebagai seller Lazada apalagi wajib ya gabung ke Last Club ya. Di sini kita ada last trainernya dari Rika dan juga Sugeng sebagai ketua Lazada Klaten masih Om? Ya, ketua komunitas ya. Ya, nanti bill-nya kita kirim ya. Ini udah kita bacakan Om Faisal. Aduh. Tapi teman-teman kita bakal bahas Lazada ya. Kita ingin mengoptimisasi penjualan di Lazada karena Lazada ini termasuk kalau saya sendiri ya marketplace yang kita nggak pernah sampai optimasi sampai iklan gila-gilaan, tapi orderannya masuk terus. Ya, jadi secara organik Lazada ini menurut saya yang paling mudah untuk digerakkan ya. Kalau Topet untuk seller baru masih sulit. Shopee juga ya bukannya sulit ya, maksudnya untuk seller baru itu persaingannya udah penuh ya. Masing-masing marketplace udah ada 10 juta. Iya paling rame dua-duanya, iya. Lazada memang kalah rame yang kita akui secara traffic. Tapi Lazada sellernya karena sedikit, yang jualan lebih sedikit. Nah ini peluang kita untuk jual dengan untuk pecah telur dan untuk optimasi secara organik ini masih cukup besar. Nah ini yang mau kita pelajari sama-sama ya. Kebetulan nih ada Sugeng, ada Rika ya sebagai Lazada trainer. Teman-teman tanya ya, tanya-tanya di sini kita akan jawab dalam waktu kita masih ada 40 menit ke depan. Boleh nanya-nanya soal Lazada ya sampai puas ya. Kalau belum puas, gabung kelas kita biar puas ya, itu aja. Ya. Ya. Jadi Om Sugeng tolong buka ya. Kasih ya. Satu alasan dulu ya. Kenapa harus jualan di Lazada? Coba Om Sugeng ya. Ini nggak ada pesan sponsor ya. Om Faisal ini nggak masuk sebagai nggak sponsor ya. I'm sorry Om ya. Tapi ini murni dari Om Sugeng sebagai ketua komunitas Lazada di. Oke, reason yang saya sebutkan ini memang akan relevan kalau memang sudah buka toko di Lazada ya, dan bisa dicek. Jadi memang harus diakui sekarang persaingan kan marketplace ketat ya, banyak ada oranye, ada hijau, ada juga biru gitu ya. Nah, tapi yang sudah berjualan di Lazada pasti mereka sangat-sangat jarang, bahkan mungkin menurut saya nggak ada yang kemudian tutup toko di Lazada dan kemudian beralih ke MP lain. Karena Lazada ini unik, seperti yang tadi Om Botak jelaskan, tanpa perlu kita optimasi habis-habisan, orderan tetap masuk, trafficnya tetap ada, dan sumbernya itu banyak. Nah, tadi juga bilang tanpa iklan pun bisa, termasuk di sini ya, ada juga Rika nih iklannya juga nggak pakai, kemarin kita baru ngobrol. Sedangkan di MP lain kalau tanpa iklan biasanya pasti trafficnya berkurang, kecuali memang produknya memang sangat diminati. Jadi sebenarnya ini satu peluang yang memang terkadang orang mungkin melihat Lazada ini ribet ya. Ribetnya di mana? Sebenarnya bukan ribet, tapi memang untuk fitur-fiturnya komplit dan memang detail ya. Jadi bahasanya, kemudian fitur-fiturnya itu lebih banyak upgrade ya. Setiap bulan di Lazada itu hampir selalu ada something new gitu, sesuatu yang baru. Jadi memang kita harus selalu didorong untuk belajar. Kalau di MP lain mungkin kesannya ya itu aja jalan, yang penting bisa tanpa perlu update sesuatu yang baru. Tapi kalau di Lazada memang kita harus belajar seperti itu. Nah, inilah peluang di mana banyak orang malas untuk belajar. Tetapi bagi orang yang ambil peluang dan dia mau belajar, nah di sanalah dia bisa mendapatkan peluang itu. Dan ini sekali lagi relevan kalau sudah dirasakan orang yang buka toko, karena sebenarnya banyak orang nggak tahu di Lazada banyak sultan-sultan yang diam tapi orderannya banjir. Nah itu Sultan Klaten ada Om? Expose, gitu ya. Sultan Klaten. Wah banyak loh ya di Klaten. Ini ada teman saya loh ya, dia level 7 loh. Nggak ada yang tahu dia mahasiswa, dia hanya masih baru saja nikah, level 7. Dan yang begila dropship loh ya.
dropship. Nah, jadi banyak gitu. Ini mereka nggak paham level-levelnya, Om. Level 7 apa? Ini kayak semacam PPKM tapi level yang bukan level 4 tapi level 7 gitu, Om, maksudnya. Nah, level 7 itu minim omsetnya di atas 400 juta sebulan. Oh, di Klaten tuh ya. Satu bulan di atas 400 juta baru bisa level 7. Iya, baru bisa level 7. Itu satu toko loh. Dia punya berapa toko, kita nggak tahu. Di Klaten itu ya, orangnya nggak kelihatan gitu ya, sederhana gitu. Nah, itu satu contoh. Di Wates juga ada, nggak tahu nih ada yang nonton atau enggak ya. Di Wates ada juga level 7 itu ya. Pada kata Wates nggak ya, bandara yang baru itu kota kecil. Tapi di kota kecil pun makanya kita unik ya. Kadang demografi orang bilang yang gede-gede di kota besar memang benar, tapi ternyata di daerah pun sekarang khususnya di marketplace Lazada ini bisa loh, di daerah pun mereka tetap walaupun tadi dikatakan ongkirnya ya, kalau Jabodetabek tadi 6.000 memang lebih murah, ternyata yang di daerah pun tetap bisa kok bersaing, dia bisa level 7 buktinya. Jadi memang Lazada ini saya juga bisa katakan unik ya, karena kita juga nggak tahu bagaimana dia pembagiannya, tapi seller-seller di kota-kota kecil pun masih bisa berkembang. Jadi masih bisa bersaing dengan seller di kota-kota besar. Gitu. Ya. Nah, kalau menurut Rika gimana? Jualan di Lazada, kelebihannya dibanding yang lain gitu. Oke, menurut saya sih tadi satu sih pembayarannya beda sama yang lain. Jadi sebenarnya target market Lazada ya target market Tokopedia, Shopee plus yang nggak ketarget sama mereka berdua gitu. Jadi kita masih punya peluang banyak di sana. Dan tahu nggak sih kalau misalnya mami gue juga nggak punya rekening gitu loh. Jadi buat kota besar pun masih peluang banget ya. Dan bahkan kalau saya kan banyak yang target marketnya ibu-ibu ya. Nah banyak banget yang bilang sis tunggu suami saya. Nanti saya ke toko sis hari Sabtu or Minggu gitu. Terus kita garuk-garuk ya, kenapa harus nunggu suami gitu, ya duitnya di dia gitu. Nah dengan adanya COD sebenarnya lebih gampang gitu, mereka ketika paket datang mereka tinggal bayar gitu. Dan buat dibilang COD di Lazada cuma satu fitur, oke, ya cuma satu fitur sih, tapi tahu nggak sih kalau di Lazada order kita banyak dan sebenarnya dari COD itu udah menyumbang lebih dari 50%, 50 sampai 90% kalau saya bilang. Semuanya COD. Berarti sampai sini kita setuju ya kalau memang Lazada itu peluangnya tuh masih bagus banget ya untuk teman-teman yang apalagi yang belum pernah jualan di Lazada sama sekali. Tahun ini wajib dicoba ya. Apalagi Lazada itu nanti kuat sekali untuk tanggal double digit ya. 11-11, 12-12 itu Lazada cukup kuat ya. Dan setahu saya marketplace-nya cukup kuat untuk tanggal double digit ini selain Shopee, Lazada ya kan. Iya. Nanti kita cuma bicara top 3 ya teman-teman ya. Aside dari Bukalapak yang udah berkali-kali event ini nggak pernah gaungnya, udah nggak kayak dulu lagi, cuma 3 yang kalau double digit, Shopee dan Lazada ya. Bahkan Lazada itu pernah lebih heboh daripada Shopee ya. Secara seller, maksudnya seller bilang, Lazada dia segini, Shopee segini. Tapi kalau secara umum memang Shopee lebih ini sih, lebih kencang memang. Nah, untuk seller-seller baru, ini kan tadi banyak yang bilang ya, saya udah seller lama tapi nggak pernah buka di Lazada karena saya nggak pernah beli barang di Lazada. Berarti sebenarnya kamu itu bukan target marketnya Lazada saat ini. Ya, saya ke kota kecil kemarin. Saya itu ke Wonosobo, terus saya tanya-tanya, kamu kalau belanja online di mana? Lazada banyak kan, ya. Saya tanya dari pemandu harian juga dia belanja di Lazada, ya. Saya tanya warung waktu lagi saya makan, Mas belanja online di mana? Di Lazada. Jadi saya lihat kalau ada yang bilang, ini saya nggak pernah belanja di Lazada, mungkin memang bukan target marketnya. Ya, jadi kita harus melihat sebenarnya duit orang yang belanja Lazada itu banyak, dan mereka karena mungkin lebih low income, lebih uneducated ya, masalah harga mungkin masalah nomor 2. Dan satu lagi Om, jadi di Shopee, di Tokopedia itu sangat mudah untuk sort produk by termurah.
ya kan? Tapi kalau di Lazada sebenarnya meskipun kita udah pencet yang termurah itu tetap yang di atas adalah produk yang laku dalam 30 hari ke belakang atau 60 hari ke belakang gitu. Ya. Nah, kita bahas pertanyaan teman-teman ya. Ini ya banyak yang menarik ya. Kenapa ulasan di toko Lazada pada dipangkas? Ini suatu pertanyaan yang boleh kita bahas atau enggak? Ya. Lalu ada yang nanya, Lazada jualan kardus dikira jual mystery box, nggak bisa upload produk. Ya. Ya, keduanya itu karena habis bersih-bersih kan. Kemarin memang akhirnya Lazada kan juga mendengarkan aspirasi seller ya, habis bersih-bersih kan itu. Iya, tapi sebenarnya menurut saya itu menarik ya, karena mystery box yang heboh kemarin itu kan bukan mystery box seperti kalau kalian lihat di tokonya Topet sama Shopee. Topet Shopee kan banyak toko yang mystery box ya. Saya juga jual mystery box. Tapi memang kita nggak janji surga, terus kasihnya memang produk yang ada di toko. Nah, mystery box yang di viral ini itu menjanjikan handphone, ya kan? Kasih item-item yang gede, ya. Dan terjualnya sampai ribuan puluhan ribu ya satu mystery box ya. Jadi mereka sistemnya kayak undian gitu ya. Setelah berapa kali baru dikirimin handphone satu gitu. Setelah berapa kali dikirimin. Tapi ada yang dapat. Ya karena ada tes-tesnya juga, dan itu yang mancing untuk pembeli itu beli. Namanya untung-untungan ya beli. Ya kan? Akhirnya itu jadi di-ban sekarang. Tapi membuktikan sebenarnya dari kisah ini kalau masyarakatnya itu hobi belanja. Hobi hadiah yang benar ya. Iya, hobi hadiah. Hobi hadiah. Ya, tapi itu kan sekarang sudah nggak ada di Lazada, dan sekarang sih di Lazada sih progresnya juga trafficnya stabil. Yang paling kekuatan dibanding yang lain sih sebenarnya bisa tanpa iklan itu sih, Om. Jadi kita margin keuntungannya masih bisa lebih gede. Ya. Nah, bahkan untuk beberapa kategori yang fashion. Marketnya Lazada ini cowok atau cewek? Nah ini susah nih. Ika pernah survei nggak? Enggak sih. Dulu tahu aku, tapi sekarang kayaknya udah nggak relevan juga sih. Udah lupa juga sih. Tapi kalau misalnya kita bilang cowok banyak, karena Xiaomi itu mengeluarkan produk terbaru selalu Lazada atau Shopee gitu. Dan ya udah dan eksklusif Lazada itu ada ya, produk tertentu hanya ada dijual di Lazada gitu. Yang dibilang kalau wanita gimana, banyak, baby pun laku di Lazada, dan Lazada nge-push banget yang namanya popok gitu. Kita jualan popok beli ke supplier tuh lebih mahal daripada Lazada jualan gitu kadang-kadang gitu ya. Jadi cukup diverse sih kalau dibilang pembelinya Lazada. Cukup diverse ya. Jadi kalau kategori kayak elektronik sama ibu bayi itu malah banyak yang official store yang jualnya malah lebih murah di sana ya. Karena ya, banyak juga sih kayak demand-nya kencang ya. Health beauty gitu, kecantikan gitu-gitu. Kayaknya kalau kita lihat Maybelline, L'Oreal dan beberapa yang lain tuh besar banget di Lazada. Kalau di toko saya sendiri malah melihat ada produk-produk yang di tempat lain saya nggak terlalu laku, tapi di Lazada tuh kencang banget. Dan dia udah sekali kencang produk hero-nya, itu nggak perlu diapa-apain. Yang penting stoknya dijaga aja, itu akan kencang terus. Dan mungkin ekstrim gitu ya, kalau saya bilang. Kayaknya satu toko tuh 70% orderan bisa satu produk doang, dua produk doang gitu. Jadi ekstrim, dan saya juga bingung kok ini bisa laku di Lazada. Maksudnya kita nggak pernah iklanin, nggak diapa-apain, bisa laku. Dan kadang-kadang kayak barang-barang yang murah-murah gitu ya, yang di bawah 20-30 ribu, itu barang tuh bisa kenceng banget di Lazada. Orang kayak pesan 1-2 gitu ya, kayak berasanya nggak bayar pakai ongkir aja. Saya juga bingung sih, tapi di Lazada kayak gitu-gitu kenceng. Sesuatu yang kalau di Topet mungkin nggak, karena mereka mikirin ongkir. Kalau Lazada kayak nggak terlalu sampai ongkir gimana. COD lagi ya, tapi laku. Banyak bonusnya tadi Om, untuk ongkirnya kan banyak bonusnya.
Ya mungkin karena ada bonus ongkir ya. Nah, ini ayo kita bahas nih. Dari Reno Raisman, mau tanya kalau optimasi toko yang sangat bagus di Lazada, apakah harus upload produk setiap hari? Ayo, Rika, silakan. Oke, teman-teman, upload produk banyak-banyak itu bukan jaminan bahwa kita bakalan laku ya. Mendingan dioptimasi dulu nih produknya apa. Terus udah gitu, kalau di Lazada tuh ada kelihatan honey score-nya. Jadi ketika teman-teman upload itu kalian bisa ke bagian honey score di Lazada, lihat apakah si produk ini tuh bagus buat dijual di Lazada. Kalau enggak, ya diperbaiki gitu. Nanti ada tulisannya, oh yang ini tuh kayaknya judulnya kurang oke, kita perbaiki judul. Oh yang ini tuh kayaknya produknya udah diupload tapi udah lama nggak pernah diikutin campaign, sekalipun nggak pernah diikutin campaign. Oh, berarti harus bikin campaign. Terus oh yang ini tuh promosinya kurang gitu. Promosinya kurang dalam artian kita harus ngasih free ongkir, kita harus ngasih segala macam buat menarik customer ke sana gitu. Jadi banyak banget PR-nya, bukan cuma upload produk setiap hari, tapi ya itu PR-nya harus dikerjain semuanya. Dan itu Lazada udah baik banget ada datanya di honey score ini. Tapi ya sebagai seller kita juga tahu lah ya, kalau misalnya sekarang jualan permen karet Yosan gitu, ya siapa yang mau beli gitu. Nggak akan sebanyak kalau misalnya kita jualan yang permen karet BTS gitu kan, itu lagi trending misalnya nah gitu. Ya kita sebagai seller juga tahu lah kemampuan produk kita tuh sampai mana. Ya itu yang kita harapkan. Kalau yang ini wajib maju, berarti yang itulah yang kita push gitu. Memang ada permen karet BTS? Nggak ada sih, contoh. Gue nggak tahu permen karet yang lagi trending sekarang apa. Tapi ini hal yang penting ya. Berarti pertanyaannya juga menarik ya. Apakah harus upload produk setiap hari? Istilahnya supaya kelihatan tokonya fresh ya. Jadi tadi dari Rika bilang nggak harus, ya yang penting produknya dioptimasi dengan baik. Terutama ya kita memperhatikan honey score ya. Honey score itu apa? Nah ya, buat teman-teman yang tahu, jangan kasih tahu teman-teman yang nggak tahu di sini. Kenapa? Karena sebenarnya kita mau bocorin dulu ya. Kita teman-teman ini kita akan buka ya kelas traffic dan konversi yang ngajar nanti dari Rika Mas Sugeng ya. Saya juga. Nah bentar ya, saya balik. Ya. Nah ini nih teman-teman ya. Jadi ini posternya. Ini kelasnya ada 3 ya. Jumat ini kita akan mulai dengan kelas traffic dan konversi ya. Lalu setelah itu kita yang hari kedua ada kelas iklan Lazada, dan ketiga ada kelas bisnis analis dan keuangan Lazada. Tapi ya masing-masing boleh ala carte, boleh paket ya. Jadi teman-teman boleh milih ya, terutama buat Jumat ini boleh cobain dulu, cicip dulu ya. Kalau memang ternyata rasanya lezat, boleh langsung kita lanjutkan ya. Tapi untuk honey score ini kita mau bahas di hari keberapa nih, Om Sugeng? Hari pertama. Hari keberapa? Hari pertama. Yang pertama ya, kalian tahu kalau misalnya madu itu adalah bagus buat imun tubuh ya. Jadi kita harus belajar tentang honey score di Lazada. Bagus untuk imun toko kita nanti ya, teman-teman ya. Ini langsung aja ke www.ceritaombotak.com ya. Kalian nggak perlu khawatir, di sini ada last trainer ya, Rika dan juga Sugeng Wibowo ya, expert di Lazada ya, yang akan bantu kalian, dan Om Botak sebagai moderator saja. Karena udah ada yang 2 hebat-hebat ya, panggungnya udah milik mereka ini. Ya, langsung ya 3 ya. Traffic, iklan, dan bisnis analisis. Ayo lanjut. Lanjut. Om Sugeng boleh pilih pertanyaan berikutnya? Oke. Mana ya? Mungkin saya nambahin aja yang dari Pak Reno tadi ya. Sebenarnya tiap toko strateginya beda-beda. Tapi tadi yang sebenarnya diomongkan Rika, kalau di Lazada malah saat ini sebenarnya lebih bagus kalau produk kita itu tidak terlalu banyak ya. Nah ini besok juga akan saya bahas di kelas, karena akan lebih bagus kalau dipadatkan. Jadi contoh ya, kalau kita jualan makanan gitu ya, ada yang satu isi 100 gram, ada yang isi 300 gram, nanti kemudian 500 gram. Kalau dulu kan untuk mengejar supaya terkesan aktif tokonya, setiap hari upload 1. Nah tapi sekarang di Lazada itu kalau bisa malah 1 SKU itu benar-benar harus dipadatkan. Isinya itu banyak. Karena apa? Karena persaingan sekarang kan beda dengan dulu. Sekarang persaingan lebih ketat. Analoginya kalau ada yang sudah masuk ke dalam halaman produk kita,
sebisa mungkin kita kunci dan kita tawarkan berbagai macam pilihan. Jadi dia tidak perlu pindah. Karena begitu keluar dari halaman produk kita sudah ada kompetitor. Jadi sebisa mungkin dia masuk ke halaman produk kita itu sudah pilihannya banyak. Nah itu memang terkadang nanti membutuhkan strategi dan tiap kategori beda-beda ya. Tapi misal kalau kita langsung masuk ke dalam satu produk, kemudian di dalam produk itu sudah ada, contoh kalau baju ya, sudah ada yang lengan pendek, sudah ada yang lengan panjang, sudah ada nanti mungkin kalau bajunya itu modelnya polo shirt, satunya cuma v-neck gitulah, intinya komplit, orang lebih langsung condong banyak pilihan dan dia bisa langsung transaksi dibandingkan kalau hanya satu-satu. Nah tapi itu nanti teknisnya akan kita bahas dalam kelas, karena itu merupakan salah satu strategi yang saya rasa saat ini di Lazada itu bagus banget, juga nanti bisa menghemat biaya iklan. Bayangkan kalau kita punya banyak SKU, dan SKU itu misal kita padatkan dalam satu uploadan gitu ya, biaya iklan kita sangat jauh lebih murah. Nah itu yang nanti akan saya dan Mbak Rika bahas, salah satunya strategi untuk bagaimana optimasi upload produk. Jadi sekarang bukan yang banyak upload yang menang, tapi memang produk itu optimize atau tidak, itu yang menang ya, bukan banyak-banyakan produk. Dah bukan zamannya banyak-banyakan produk. Kalau dulu mungkin 4 tahun 5 tahun lalu yang banyak produk naik terus karena dianggap aktif tokonya. Sekarang nggak seperti itu karena persaingannya udah banyak. Dan nanti yang seperti Om Bota bilang ya, terkadang dari satu produk itu bisa jalan terus. Nah kita harapkan dari produk yang jalan terus itu memang komplit. Jadi di sanalah kita bisa basket size-nya pun naik, penjualannya naik, nggak hanya dari satu item. Nah itu yang bisa kita kejar kalau di Lazada, seperti itu. Ya. Tapi memang kalau nggak kenal Lazada itu cukup menjadi momok ya, menakutkan. Kan kalau baru mulai mau upload produk, ada yang bilang ada harus loricat dulu, terus harus ada diisi ini itunya, ada apa syarat garansinya, terus ini segala macam. Ini kalau yang lain kan semudah apa di ujung jari gitu ya, tinggal set ya, 30 detik kelar. Ya, Lazada bisa 30 detik nggak? Set jadi. Nggak bisa. Nah itu dia. Makanya itu yang buat lebih penting kualitas daripada kuantitas ya. Iya. Tadi Hanistore itu kan juga menunjukkan kualitas upload produk kita gimana salah satu. Apalagi kalau loricat, ada temen yang bilang dulu ya, saya loricat 1 jam lu nggak kelar katanya. Oh gitu ya. Iya memang. Nah itu bayangin kalau di tempat lain 1 jam udah jadi 20 produk ya. Ada yang loricat 1 jam juga nggak kelar di Lazada. Jadi teman-teman ini janganlah menjadi momok, karena nanti akan dikasih tahu shortcut-nya. Gimana caranya supaya bisa cepat ya, kita bisa cepat. Om Sugeng juga tadi udah kasih bocoran sedikit-sedikit ya. Om Sugeng harusnya bocorannya jangan terlalu banyak ya. Tapi karena dia udah keburu ngomong ya, jadi bocorannya salah satunya itu produk hero-nya itu ditambahin variannya. Jadi terus-terusan dia jadi hero terus ya. Nah ini mau bahas aja dari tambahin apa? Malah ditambahin sama Om Buta ya. Ya kita kan sukanya kasih bonus guys ya. Iya benar. Nah ini dari Dwi Prasetyo 25. Bagaimana cara optimasi judul produk di Lazada? Ya, ayo Rika silakan. Ya. Jadi sebenarnya rumusnya sama seperti di marketplace lain lah. Yang pertama judul, nama toko atau nama brand ya. Biasanya nama brand. Terus udah gitu nama produknya apa. Terus udah gitu keterangannya sama plus-plusnya gitu. Nah jadi misalnya nih kayak Adidas, sepatu pria, running, ya plus-plusnya apalah, murah atau berkualitas atau apalah gitu. Belakangnya atau merah, kuning, hijau, segala macam. Dan ya balik lagi cek kata kuncinya, cek kata kunci di mana di toko kalian tuh ada yang namanya seller center, business analysis, bisa cek di sana, terus bisa cek di aplikasi pembeli, bisa cek di banyak hal gitu. Nah ini kata kunci tuh penting banget buat ngedorong SEO-nya si produk ini. Gak usah terlalu panjang tapi dimengerti sama mesin dan dimengerti sama manusia. Itu aja sih. Oke. Tapi menurut saya sebenarnya Lazada itu beda.
dibandingin dua marketplace sebelah. Gimana tuh Om? Di Lazada masih boleh nge-spam, dan nge-spamnya bisa sampai 200 karakter. Kalau di sebelah nggak bisa nge-spam, malah nggak muncul kalau kita spam. Tapi ya balik lagi kemarin sih ngobrol sama tim track di Lazada, spamming words itu nggak bagus juga sih, bakal ngerubah algoritma, nggak bagus juga sih. Iya makanya ya udahlah yang enak dibaca orang aja, jangan sampai jualan kayak Adidas sepatu sendal, sepatu wanita, sepatu pria, sepatu nomor 30, sepatu nomor 31, sepatu cool apalah gitu, nggak bagus. Terlaris gitu, termurah 2021 ya, bestseller tuh semua merek sepatu dimasukin ke sana itu. Ya itu nggak bagus sih. Itu nggak bagus sekarang. Berarti secara algoritma sebenarnya Lazada udah mulai lebih clean ya. Kalau dulu kan itu yang naik semua kan yang spamming keywordnya sampai banyak gitu untuk judul. Ya, sekarang ngaruh banget yang namanya konversi di Lazada untuk pencarian ya. Jadi selain SEO, kita ngelihat ke konversi produk juga. Ini misalnya kita jualan sepatu kayak tadi, terus saya tulis di judulnya sepatu sandal pria, sepatu pria segala macam, masukin di spam gitu. Terus jualnya Adidas, saya tulis lah Nike segala macam gitu kan. Nike, Brodo, bla bla bla, semuanya dimasukin ke dalam kata kunci. At the end, ketika orang nyari Brodo, keluarlah sepatu Adidas saya gitu kan. Nah, emangnya dia bakal beli? Kan enggak. Ya, nah itu konversi udah turun gitu. Terus kita nggak jualan sendal, tapi ketika orang search sendal kita muncul. Emangnya dia bakal beli? Ya enggak gitu. Balik lagi konversinya turun lagi. At the end, produk kita disembunyiin sama Lazada gitu. Nah, buat naik di atas, itu dia, jangan spamming keyword lah. Cari keyword yang benar-benar tepat sama produk kita aja, jangan maruk gitu. Kecuali kayak Om Sugeng bilang ya, sepatu, sendal, segalanya dimasukin di dalam satu produk semua. Ya makanya itu harus pakai strategi ya, karena nggak semua kategori bisa. Dan nanti terkesan tokonya amburadul ya. Tapi kalau bisa dikemas dengan bagus, nah itu akan membuat irit biaya iklan juga nanti ke depannya. Besok di kelas ya, kan kita bahas lebih detail ya, karena ini teknis banget. Oke. Kita bahas pertanyaan lain ya. Ini sebenarnya yang nanya banyak nih guys. Ya, buat bahas yang masalah serius gini, questionnya masih ngembang. Ya, bentar. Oke. Ya ini deh. Yuk, dari Om Sugeng boleh bahas Om. Ini ya kalau buat seller baru ya. Ya. Kalau buat seller baru, caranya pakai satu dulu marketplace, dioptimasi atau buka lebih dari satu lah apa. Nah, saran saya ya kalau untuk seller baru satu dulu dicoba, dioptimasi. Karena gini, setelah nanti Anda berhasil mengoptimasi satu toko di satu marketplace, Anda akan bisa menduplikasi. Tapi kalau langsung dua, juga belum tahu caranya, perhatiannya terpecah, biasanya kurang maksimal. Jadi lebih bagus coba satu dulu, dioptimasi. Karena gini sih, ini juga mungkin di luar teknis ya. Kebanyakan yang memang bisa dalam tanda petik berhasil jualan di marketplace adalah orang-orang yang fokus dan tekun ya. Jadi yang sering saya katakan tuh ya, kadang ketekunan tuh mengalahkan kepandaian, itu benar ya. Jadi mungkin kalau ada orang yang satu fokus saja di Lazada, ya dia nanti bakal besar di Lazada. Kemudian nanti kalau dia udah fokus di Shopee, besar di Shopee. Nah makanya kemampuan yang bisa membelah diri, fokus di beberapa tempat atau membangun tim itu next level. Ya bisa fokus, bisa besar di beberapa MP itu next level. Tapi saya rasa kalau Anda fokus di satu dan benar-benar fokus ya, benar-benar niat, ngulik, belajar, pasti bisa kok, pasti berhasil. Nah, yang susah nanti next levelnya kita bisa sukses di beberapa marketplace ya. Itu kan yang kita kejar juga, seperti itu sih. Iya. Tapi lucunya memang kalau saya perhatikan di komunitas, biasanya yang jualan di Lazada itu cukup nyaman dengan Lazada dan nggak buka cabang di toko lain. Apakah memang Lazada itu seenak itu, ya Rika? Sebagai ketua Bandung, coba mungkin boleh.
Gue punya banyak seller om yang jualannya memang di Lazada doang. Emang enak gitu. Ya pernah nggak sih ketemu seller yang, dan cukup banyak ya seller-seller Bandung yang produksian sendiri atau yang reselleran gitu, yang dijemput Lex tuh bener-bener satu mobil Lex datang ke toko dia, cuman pick up paketnya dia seharian. Itu ada gitu. Ya seperti itu. Belanjanya di mana? Iya, ya itu dia, belanjanya di mana? Ada yang cuma di Pasar Andir gitu. Itu kan reseller banget ya, dan ya banyak yang seperti itu, atau di Pasar Baru atau dimanapun gitu. Bukan, ya sebagian mereka cuma reseller, tapi bisa seperti itu gitu. Ya intinya sih kita akan berkembang pesat di mana kita fokus ya cocoklah sama Om Sugeng tadi ngobrolnya. Tapi kalau menurut saya ya nggak salah juga sih kalau mau buka di Tokopedia, di Shopee dan segala macam. Toh Lazada sudah berkembang, cuman jangan ditinggalin aja. Kalau misalnya sekarang udah rame terus keaksikan ngupload produk di Shopee, Lazadanya biasa ikutan campaign, Lazadanya biasa ikutan promo. Sekarang udah enggak ya. Ya udahlah, terima nasib lu lah. Kalau Lazadanya turun jangan yang nyalahin gitu. Tuh. Ini ada sesuatu yang menarik ya. Ini yang mungkin ada bocoran-bocoran halus lagi dari Rika ya guys ya. Berarti jualan di Lazada nggak bisa kayak di Topet yang asal pasang terus biarinin aja, paling pakai top ads ya. Shopee yang kita pasang paling iklan ya, kalau udah ikut iklan ya. Kalau di Lazada tetap harus ikut campaign-campaign yang ada dari Lazada. Betul. Nggak bisa cuma pakai iklan yang biasa. Iklan Lazada kan juga ada ads ya, yang mau kita pelajari di hari kedua. Berarti harus ikat campaign juga. Iya dong. Nanti kita kan bakal bahasnya Om di minggu ketiga ya. Nah jadi kalau jualan di Lazada nggak perlu campaign. Nah itu, jadi kalau jualan di Lazada kan toolsnya banyak tuh, jadi harus diikutin. Dan Lazada tuh beda sama Topet dan Shopee. Lazada itu bener-bener kayak campaign base gitu. Kalau mau ada di depan ya harus ikut campaign, harus punya exposure yang banyak. Exposure yang banyak dari mana? Ya satu, dari iklan. Dua, organiknya udah cukup oke. Dan tiga, buat ngehack dua itu ya pakailah campaign. Seller baru pun bisa ikut campaign. Gue punya toko baru, ya sekarang ngurusin beberapa toko baru lah gitu. Di Tokopedia pengunjungnya gitu deh gitu kan. Terus di Shopee pengunjungnya masih 20. Di Lazada, ini Lazada terakhir yang kita upload ya. Lazada pengunjungnya udah 100 gitu, jadi cukup menarik. Kenapa bisa sebanyak itu? Ya karena kita pakai toolsnya di Lazada, dan tools ini ya nggak ada di Tokopedia dan Shopee sebenarnya. Shopee ada tapi nggak kalau mau ikutan campaign kan harus punya PIC, harus tokonya bagus dulu. Nah kalau di Lazada tuh kalian bisa nyobain ikut campaign meskipun seller baru. Itu cara ngehack sih, gitu. Waduh, kalian tuh udah bocor-bocor halus. Ini bukan bocor halus lagi nih ya. Ini berarti udah daging semua ya, apalagi nanti pas ini ya. Nah, tapi ikut campaign mungkin oke lah ya. Teman-teman di sini pasti udah tahu lah. Oh ya, tinggal klik doang. Sebenarnya klik ikut semuanya itu bahaya nggak sih? Atau cuma ya udahlah, submit aja ya. Submit main semua campaign kita ikutin. Ya kan? Kalau kata ikutin setelah selesai dari sini kan ilmunya kan, wah ini kata Teh Rika nih ya, sebagai last star trainer, pokoknya kelas ada ikut campaign ya. Nextnya ada campaign 90% off, saya ikut ya. Ada campaign flash sale yang minimal diskonnya 40-50%, saya ikut ya. Ada subsidi ongkir dari Lazada, promonya saya ikut ya. Ada coin game game Lazada ya, saya ikut. Pokoknya semua campaign ikut. Bener ya? Kuncinya gitu. Makanya ya. Ngobrol sama kita gitu. Terus udah gitu kalau ikut campaign biasanya teman-teman pada ngomong, Karika ini kenapa kalau ikutan campaign tadinya harganya 100.000 sekarang sih tinggal 20.000 gitu kan. Terus ya makanya guys kita ngobrol lah. Kalau ya harus punya strategi nih Om. Jadi gimana sih campaign yang harus kita ikutan, yang mana aja. Terus kalau misalnya mau ikutan campaign A itu sebenarnya campaignnya tuh menarik enggak sih, atau
atau ini cuman gimmick doang, atau ya emang keuntungan buat guanya apa sebagai seller, itu harus dipikirin sih. Jangan disuruh ikutan 90%, ya ikut-ikut aja gitu, tapi kita nggak tahu strategi toko kita kalau ikutan 90% tuh buat apa gitu. Kita harus tahu, dan kita harus tahu ini benefit buat kita apa gitu. Makanya ntar ngobrol lah kita di minggu ketiga. Wah, ini berarti di minggu ketiga, berarti menarik banget ya. Dan memang kita bagi jadi 3 hari karena sebenarnya jualan di Lazada itu sulit ya kalau nggak ikut kelas di kelas di kita. Tapi ngomong kelas ya, saya kasih lihat posternya lagi guys ya. Makanya tak kenal maka tak sayang, ya kan? Ya kan, ini saya ini biasanya kalau jual sesuatu, mungkin jual lagi, buka kelas, pasti kita harus cari yang terpercaya dulu guys. Kenapa? Kalau saya nggak yakin ya nggak berani lah ya. Ini trainer-trainernya guru-guru saya semua ini. Ya, ada Sugeng tuh, lihat ganteng ya, seller ambassador Lazada ya. Yang di kanan Farika, nah yang di tengah, yang di tengah ya kalian udah kenal ya, Om Botak. Nah, kita ini ada kelas ya. Ini merupakan kelas perdana kita untuk Lazada ya. Kita ada kelas traffic dan konversi, kelas iklan, dan kelas bisnis analisis dan keuangan. Kenapa keuangan penting? Karena kalau nggak kalian jualan di Lazada bisa boncos ya. Kalau kalian nggak bisa track COD yang gagalnya berapa, dan nggak tahu cara klaim untuk COD-nya gimana, karena ada batasnya lo guys ya. Form-formnya juga ada dan ribet ya. Kalau nggak ribet bukan Lazada. Ya, tapi ini ada harga paket ya, 3 kelas 600.000 ya. Dan kelas pertama dimulai Jumat ini, ambil ala carte-nya dulu kalau kalian masih mau seller baru ya. Dan mudah-mudahan kita harus persiapannya ke 99 nanti ya, karena setiap double digit di Lazada pun oke banget ya. Pendaftarannya di ceritaombotak.com. Oke, lanjut lagi. Kita pilih pertanyaan. Ya, ini tadi ini ya. Ini tadi udah dibahas, tapi nggak apa-apa. Om Sugeng, silakan. Oke, kalau masih baru banget langsung ikut 3 kelas, booming nggak ya? Nah, jadi gini, kenapa kita bikinnya 3 kelas? Yang pertama, memang di Lazada itu seperti kepingan puzzle ya. Jadi kalau kita belajar memang harus perbagian, supaya nanti kita mendapatkan ilmu secara utuh. Nah, juga kenapa ini kita jeda waktu, supaya setiap kali kita kelas, contoh ya, besok kita hari Jumat ada kelas, teman-teman yang mengikuti kelas bisa praktek dulu. Kalau nggak praktek pasti bingung, tapi kalau praktek pasti nggak bingung. Setelah praktek kita next level, bahas yang selanjutnya. Jadi ini bertahap dan berkesinambungan. Memang kalau bisa ya kita sarankan ikut 3 kelas, karena ini berkesinambungan tadi. Jadi tadi pertama kita ngupayain traffic, kemudian konversi. Setelah itu bagaimana mengiklankan. Iklan itu untuk menambahkan traffic lebih banyak lagi, traffic yang tertarget. Setelah semua itu jalan, kita cek bisnis analisa. Nah, bisnis analisa itu kita cek sejauh ini yang sudah kita lakukan itu seperti apa, worth it atau tidak, bagus atau tidak, yang kurang baik kita perbaiki lagi. Kemudian di closingnya, kalau kita jualan kan ujung-ujungnya mencari keuntungan ya. Kalau hanya teman-teman di sini berjualan yang penting rame, nggak perlu ikut kelas. Yang penting murah, rame, tapi nanti pada waktu laporan keuangan bingung sendiri. Makanya kita masukkan laporan keuangan, karena ini sebenarnya fundamental, dimana kalau kita berjualan, ya kita harus tahu untung atau tidak, dan kita harus kejar keuntungan itu untuk pengembangan usaha. Jadi saya sarankan, ya kalau mau coba dulu, paling tidak kelas pertama, karena ini masih basic, nanti setelah itu praktek, ikut kelas kedua, lebih oke. Biasanya seperti itu. Yang sudah-sudah seperti itu. Makanya kita juga bikin jeda supaya teman-teman bisa praktek terlebih dahulu. Ya, dan memang benefitnya sama ya. Kalau kalian ambil kelas di ceritaombotak.com, kita selalu kasih pendampingannya lifetime. Jadi teman-teman boleh kasih testimoni yang udah pernah ikut kelas ya. Mau yang dari batch tahun lalu pun ya, kita masih aktif balesin ya. Kalau memang dari teman-teman ada pertanyaan, atau dari komunitasnya juga yang balesin. Yang penting dari kita tujuannya memang teman-teman itu mendapatkan benefit ya, dan pastinya ya setelah ikut kelas ya teman-teman tokonya jadi jauh lebih bagus. Bahkan ada yang setelah
ikut kelas biasanya ya besoknya udah langsung break even ya. Ya saya nggak ngomongin hitung-hitungan, tapi ini kan investasi layar ke atas ya. Cuma memang perubahan mindset itu penting ya, karena saya di sini bukan cuma percaya ya, tapi kalau teman punya modal ya, ini ada teman saya pernah bilang, kalau teman punya modal dibandingkan beli produk, mendingan kalian investasi untuk leher ke atas dulu. Kenapa? Ya, apalagi kalau ada mentor ya, karena supaya jangan salah langkah ya. Kalau masalah produk itu bisa dropship, dan zaman sekarang masalah produk itu sangat mudah ya. Tapi masalah strategi, masalah gimana cara jualannya, ini kalau ada yang bantu, apalagi yang bantu itu udah dari seller pengalaman ya. Rika saya tahu itu fokus banget di Lazada udah dari 2017-18 ya. Iya, dan Om Sugeng juga udah jualan Lazada. Ini dua seller yang senior banget di Lazada, ingin sharing ya Bu. Benar-benar sih saya juga tahu mereka personal berduanya tuh benar-benar hatinya tuh pengen bantu. Ya, jadi ya kita di sini pengen bantu teman-teman untuk naik kelas lah ya di Lazada, karena Lazada ini memang agak tricky. Kalau buat teman-teman yang memang selama ini udah lama daftar akun tapi kok nggak laku-laku dan nggak tahu cara mainnya, pakai cara yang sama di Topet dan di Shopee, ke Lazada kok nggak works gitu ya. Mungkin ada salah tuningnya gitu, ada salah mindsetnya ya. Tapi buat teman-teman yang udah rame ya udah, nah ya nggak, emang bukan buat semua orang ya. Kalau udah rame bagus, kita sama-sama senang ya kan. Dan saya rasa di sini kan macam-macam sellernya, ada yang udah senior, ada yang memang masih newbie, sama yang udah middle. Yang masih newbie sama middle cocok. Ayo kita gabung belajar sama-sama di 3 hari ini ya. Pertama nanti hari Jumat ini kita akan belajar soal traffic dan konversi ya. Baru setelah itu ada kelas iklan dan kelas bisnis analisis di www.seritaumbertalk.com ya. Nah yuk kita bahas pertanyaan lagi ya. Om nanya nih, gimana menjual produk imitasi atau KW biar nggak kapus atau kena ban? Lucu-lucu ya nanya ya. Itu kalau nggak terjual banyak biasanya nggak nge-ban. Nanti kalau nggak terjual banyak baru nge-ban. Om Suga udah ini, kalian boleh jual produk imitasi asal nggak kejual banyak ya. Kalau kejual banyak ya siap-siap lah nanti ya, tiba-tiba datang keputusan dari Lazada. Aduh, ya. Mantap Om Sugeng ya. Kita ambil 1-2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Ini saya tanya ada banyak ya. Ini tadi pertanyaan ini ya, udah pernah tuh lihat dari Faisal, jawaban cerdas Mas Sugeng ya, cerdas. Om tadi kan katanya pencarian paling atas itu berdasarkan penjualan 30 hari terakhir, itu kuantitas atau review? Rika silakan ya, kasih pertanyaan yang cerdas juga, jangan mau kalah sama Sugeng ya, nanti Faisal ini sebagai juri. Dapat apa nih dari Bang Fai? Jadi kalau ditanya pencarian paling atas tuh berdasarkan apa gitu ya. Nah teman-teman, di Lazada sedikit berbeda sama di Topet dan di Shopee. Kalau di Topet dan Shopee kita tinggal jadi yang terlaris, termurah, atau memang kita pakai iklan dan sebagainya gitu. Kalau di Lazada tuh poinnya banyak yang menentukan kita ada di atas. Yang pertama penjualan, tentu saja ya yang paling terhot, terlaris, terus yang banyak dibeli orang. Ya penjualan ya yang banyak dibeli orang. Terus atau yang paling banyak diklik orang penasaran ini produknya apa. Nah itu dan konversinya cukup oke. Terus udah gitu satu lagi yang berbeda di marketplace sebelah sama di Lazada adalah ada yang namanya hanya untukmu. Kalau di Lazada tuh itu cukup menentukan ya personanya. Misalnya kalau saya nih sukanya make up yang makeover gitu kan, udah ini banget sama makeover lah gitu. Nanti ketika saya nyari eyeshadow, itu yang paling atas tuh makeover, nggak ada tuh yang namanya Wardah dan sebagainya, itu di bagian bawahan gitu. Karena saya memang udah suka sama si produk yang ini, brandnya ini, setiap kali saya nyari ya yang ini gitu. Jadi itu ada di sana gitu. Terus udah gitu kalau saya nyari produk-produk tertentu ya keluarnya
ya yang kira-kira bakal saya suka gitu. Itu ada AI-nya di Lazada, itu kita nggak pernah tahu. Tapi menurut AI Lazada, menurut robot Lazada, karena saya orangnya suka beli ABCD, maka saya juga bakal suka beli yang ini nih gitu. Jadi benar-benar Canggih, ya? personalize. Iya. Canggih. Ya, tapi memang salah satu yang menarik dari Lazada ini karena dia ini kan mengcopy teknologi dari Alibaba ya. Jadi dari dashboard sellernya, dari cara dia algoritmanya itu kayaknya udah 5 tahun ke depan gitu ya. Jadi seller-seller marketplace saya kadang bingung nih buat apa, kok ada kayak gini. Tapi sebenarnya itu yang memang masa depan tuh ke sana ya. Jadi teman-teman kita bawa orang-orang dari masa depan ya. Kebetulan kita bertiga udah pernah ke Hangzhou, ke pusat Alibaba ya kan, udah melihat masa depan di sana, dan kita ingin sharing ilmu ke kalian supaya kita seller lokal juga bisa maju ya. Nah ini lagi nih ya Om, bagaimana potensi Lazada ke depannya dan bagaimana cara manajemen toko dari beberapa marketplace. Wah, manajemen toko dari berapa potensi udah kita bahas ya tadi ya, mungkin boleh diputar ulang nanti di IG Live atau di YouTube. Manajemen toko dari beberapa marketplace, yaitu bahasan yang berbeda ya. Next ya, bagaimana mengembangkan toko baru banget yang belum ada penjualan. Nah, kalau di Lazada tuh gimana? Ini pertanyaan terakhir ya, buat tutup mungkin satu jawaban dari Rika, satu dari Sugeng, habis itu kita tutup. Oke, jadi dari saya dulu nih ya. Boleh. Jadi gimana ngembangin toko baru yang belum ada penjualan? Ya upload. Kalau punya toko gak di-upload ya nggak akan laku, bener kan? Nah, terus teman-teman setelah upload jangan ditinggalin. Ini di Lazada beda sama di Topet dan Shopee. Kalian harus bener-bener toko di Lazada tuh seperti anak kalian gitu. Lihat, kayaknya hari ini dia butuh makan deh, kasih ke Flexi Combo A gitu. Terus udah gitu saya kasih voucher A, saya masukin campaign A dan segala macam. Itunya harus dipakai gitu. Terus ada ya live, ada feed, ada segala macam yang sebenarnya bisa ngebantu orang masuk ke toko kalian. Jadi bukan hanya dari upload produk aja. Nah, itunya harus dipakai gitu sih. Kalau dari Om Sugeng gimana Om? Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan ya dari tadi yang dikatakan Rika, untuk bagaimana produk kita bisa di atas tuh parameternya banyak. Nah, kalau teman-teman berpikir lebih jauh, parameter banyak itu sebenarnya di Lazada ini yang menjadi pembeda dengan marketplace lain adalah walaupun teman-teman seller baru, ada peluang untuk produk teman-teman berada di posisi yang lebih baik. Karena parameternya banyak. Ya, kalau di MP sebelah memang pemain lama yang sudah penjualannya banyak, posisinya susah digoyahkan. Tapi kalau di Lazada kita masih ada peluang, itu yang pertama. Nah, juga di Lazada ini juga ada beberapa privilege untuk toko-toko baru, di mana memang kalau toko-toko baru akan dibantu untuk trafficnya, dan juga tadi yang dikatakan Rika untuk bisa ikut campaign, ada campaign juga khusus seller baru. Nah, jadi memang diberikan slot khusus, diberikan ruang khusus untuk memperkenalkan produknya terlebih dahulu, seperti itu. Juga di sini kalau yang tokonya masih baru, tadi yang sudah dijelaskan Rika, memang kita harus ada penjualan, harus ada rating, review. Nah, itu semua memang teknis. Besok akan kita bahas di kelas bagaimana produk kita terjual dulu, kemudian bagaimana supaya konsumen itu belanja lebih dari satu produk. Nah, itu kan nanti menggunakan tool-tool yang ada. Tapi kalau teman-teman tidak mau mengikuti kelas, itu juga nggak masalah, karena sebenarnya di Lazada ini semuanya sudah ada. Seperti kalau kita mau bikin mie instan itu sudah ada petunjuknya. Kalau teman-teman membuka toko di Lazada dan berjualan di Lazada mengikuti tutorial yang ada pun sebenarnya sudah bisa berjualan. Tetapi kalau mau next level, nah memang saya dan Rika, di sini ada Om Bota, itulah yang membedakan di mana kita sudah mulai, sudah ada beberapa pengalaman yang kita bisa langsung bagikan secara teknis. Tapi kalau teman-teman pengen mencoba berjualan di Lazada, ikuti tutorialnya saja bisa. Karena di Lazada pun, dari Lazada University, mereka pun sudah mengedukasi dengan sangat baik. Jadi teman-teman di sini asal mau belajar, bisa berjualan. Ya, tapi kalau mau mengoptimasi berjualan, nah itu sesuatu yang next level, nah itu yang beda, yang itu yang kita tawarkan
Ya karena memang itu tidak ada di Lazada University karena based on pengalaman kita masing-masing sebagai seller. Kurang lebih seperti itu. Mantap ya. Pokoknya teman-teman jangan lupa ya daftar di www.ceritaombotak.com ya, atau boleh DM ke saya, boleh DM ke Om Sugeng, ke Rika juga boleh ya. Follow Instagram mereka karena kita bakalan sering-sering sharing tips dan trik untuk jualan online. Dan saya harap ya teman-teman yang mau belajar sama-sama, yuk gabung ya, mumpung teman-teman di rumah ya, apalagi kalau memang tokonya lagi banyak waktu luang ya, ayo kita manfaatkan sama-sama, kita mau belajar Jumat malam ini, mulai kelas pertama jam 7 sampai jam 9. Kita tunggu ya, semoga kita bisa ketemu sama-sama belajar di kelas. Thank you banget Om Sugeng, Teh Rika ya, thank you. Thank you. Thank you Botak. Sampai jumpa Jumat ini ya. Sebenarnya yang daftar udah lumayan sih, cuma malam ini kita harapin ya beberapa teman lain join. Langsung kita mulai hari pertama hari Jumat ini. Oke. Tetap sehat ya. See you hari Jumat. Bye bye. Thank you teman-teman semua yang udah nonton. Thank you. Thank you teman-teman. See you Om Botak. See you See Rika. you.